Jadi tolong mari kita jaga dialektika demokrasi kita dengan sehat, tidak terlalu harus sering lapor-laporan gitu ya. Pikiran dibalas dengan pikiran, opini dibalas dengan opini. Itu ruang publik harus dimanfaatkan dengan cara yang sehat seperti itu. Jangan dengan cara yang terlalu kasar, kecuali menuduh seseorang gitu. Kecuali saya menuduh Pak SBY mendanai mahasiswa, nah itu boleh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Opini Rudi edisi hari Minggu, hari libur. Ini tanggal 1 Agustus, ini bulan kemerdekaan kita. Sahabat Indonesia, ada yang menarik saya amati di beberapa media online. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat melaporkan Wakil Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Budi Aris Setiadi ke Polda Jabar gitu. Apa pasalnya? Ternyata terkait dengan postingan Wamen Budi ini ke media sosial yang ada jari yang tadi dilihat kan, jari. Ini terkait dengan semacam situasi politik yang ada gitu. Bahwa kita, bukan hanya Pak Budi Ari, saya pun juga merasa dan sebagian besar orang Indonesia merasa bahwa rencana mahasiswa kemarin seperti Jokowi Endgame itu, atau mungkin Jokowi lengser yang kemarin gagal total itu bukan murni gerakan mahasiswa, tapi gerakan mahasiswa yang berbayar. Tidak semua mahasiswa seperti itu, tapi oknum-oknum mahasiswa lah. Dan nggak mungkin juga mahasiswa itu didanai oleh diri sendiri atau orang tuanya. Pasti ada bokirnya, ada cukongnya gitu ya. Kita tidak tahu, atau minimal kita tidak ungkapkan di publik gitu, karena itu merupakan domain dari Kementerian Polhukam atau mungkin Polri atau mungkin BIN untuk mengungkap siapa bokirnya. Meskipun saya juga tahu gitu. Ini membuat orang baperan. Nah, yang juara baperan di Indonesia kan Partai Demokrat. Jadi pada saat Budi Ari memposting tangan seperti itu, ada tulisan Demokrat di sini, seolah-olah itu menyasar Partai Demokrat. Ya, kok GR banget gitu. Jadi kalau tidak merasa berbuat, kenapa harus marah gitu. Toh di sini tidak tertulis ada Partai Demokrat atau menyasar siapa gitu. Jadi Partai Demokrat ini memang terlalu peka gitu, dan sama sekali tidak konsisten, tidak fair gitu. Karena apa? Berulang kali elit Partai Demokrat, entah mulai biangnya SBY sampai AHY, Ibas sampai di bawah, sering banget mengkritisi pemerintah. Bahkan ada tuduhan-tuduhan juga. Kemarin SBY juga menuduh Luhut mengancam gitu. Apakah diperkarakan Luhut? Tidak. Luhut Binsar Panjaitan malah memberikan saran yang lebih bijak. Nah, mulailah untuk konsekuen. Kalau kamu suka mencubit orang, kalau sekali-kali dicubit, terima sajalah. Menjadi bagian pembelajaran dalam dialektika demokrasi. Ini penting. Jangan dikit-dikit lapor polisi, dikit lapor polisi. Kalau begitu kalian nggak usah mencuit-cuit ke sana kemari. Sebagai contoh saja, ini pentolan Demokrat ini, entah bendahara atau apa saya tidak tahu, Anissa Pohan kemarin memarkup ayat Al-Baqarah. Apa ada yang melaporkan? Tidak. Paling hanya kita kritisi, kita hantam di media sosial saja. Padahal sebetulnya itu memenuhi semua unsur untuk dilaporkan kepada polisi karena menistakan agama.
Ayat suci Al-Quran tidak boleh diutik-utik oleh siapapun. Kesalahan itu bisa segera diatasi sebetulnya, dikoreksi, tapi kan tidak. Begitu dihantam baru minta maaf. Tidak ada yang melaporkan ke polisi. Jadi sekarang kenapa Partai Demokrat kebakaran jenggot melaporkan Budi Aris Setiadi? Bagi saya terlalu receh gitu. Kalau kalian senang bermain-main di air, harus menyiapkan mental untuk basah. Ini hukum alam gitu. Kalau tidak, kalian jadi baperan seperti ini, nggak konsekuen, nggak adil. Sering banget mengkritisi pemerintah, menuduh ini, menuduh itu. Pada saat dibalik, Anda kesentil sedikit saja, langsung lapor polisi. Bagi saya nggak fair gitu. Jadi cemen aja gitu. Jadi nggak penting-penting amat gitu. Tapi itulah yang terjadi dengan Partai Demokrat sekarang. Apalagi secara legal, saya bingung, tidak ada kata-kata Partai Demokrat itu. Kok merasa dituduh? Memang terlibat? Oh, makanya hati-hati. Akhirnya akan digoreng oleh semua orang bahwa kenapa dia baperan? Kalau dia gak tersinggung, kenapa dia marah? Sahabat Indonesia, ada analogi cerita yang agak konyol sebetulnya. Dalam satu kerumunan begitu ya, mohon maaf ini, kalau ada orang buang angin, orang akan melihat-lihat, siapa kentut? Nah, begitu ya. Kalau ada yang protes keras, biasanya dia yang kentut, biasanya. Kalau dia merasa tidak kentut atau tidak buang angin, dia tidak marah. Gitu. Tapi inilah yang terjadi. Artinya sekali lagi, kalau Anda suka bermain api, ya resikonya adalah sekali-kali Anda kebakar. Entah tangannya, entah kakinya, entah mulutnya, entah kumisnya, atau apapun. Jadi tolong mari kita jaga dialektika demokrasi kita dengan sehat, tidak terlalu harus sering lapor-laporan gitu ya. Pikiran dibalas dengan pikiran, opini dibalas dengan opini. Itu ruang publik harus dimanfaatkan dengan cara yang sehat seperti itu. Jangan dengan cara yang terlalu kasar, kecuali menuduh seseorang gitu. Kecuali saya menuduh Pak SBY mendanai mahasiswa, nah itu boleh. Ini kan tidak ada seperti itu. Kecuali Budi Aris Setiadi menuduh Partai Demokrat membiayai, ini kan tidak. Ini karikatur gitu. Jangan tersindir lah, jangan mudah agak sensitif lah gitu ya. Jadi menjadilah partai yang dewasa. Kalau menjadi partai baperan begini, siapa yang mau ikut Anda? Partai itu yang wise, menyenangkan orang, kemudian simpati gitu. Jangan asal baperan peka begini. Gitu. Suka mencubit orang, dicubit sekali marah, ya nggak fair. Jadi kalau saya dulu waktu kecil, kalau kita sering membuat permainan itu, kalau ada anak yang baperan itu kita singkirkan kok. Nggak usah ikut main deh, kalau gampang tersinggung, begitulah ceritanya. Baiklah sahabat Indonesia, demikian ini saran saya untuk Partai Demokrat, udah tidak usah, cabut saja laporan itu, nggak penting juga. Itu akan mendestruksi atau kontraproduktif kepada Partai Demokrat sendiri. Jadilah partai yang dewasa, partai rakyat yang mengambil hati rakyat. Jangan memusuhi rakyat dengan cara-cara yang baperan, mudah tersinggung, dan nggak konsisten, nggak konsekuen seperti ini. Ini penting buat Anda semuanya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian opini saya hari ini. Sekali lagi, mari kita tetap menjalani protokol kesehatan dengan ketat. Varian Delta Plus katanya sudah hadir di sekitar kita. Hati-hati, paparan virus corona. Jangan lupa pakai masker. Masker ini melindungi siapa saja. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamal.